Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tangguh? Jumpa lagi dalam acara Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar bareng BNPB. Kali ini bersama saya Lia Agustina yang akan memandu jalannya Ngopi Bareng pada siang hari ini. Ngopi Bareng membahas upaya penanggulangan bencana di Indonesia karena update bencana. Jangan tunggu jadi korbannya. Ya, sahabat tangguh, tema ngopi bareng kita kali ini, nah ini nih ada yang seru nih, temanya adalah menavigasi ketidakpastian, mempromosikan resiliensi berkelanjutan menghadapi krisis masa depan. Tentu saja tema kali ini masih berkaitan dengan rangkaian edisi teknologi, inovasi, dan juga industrialisasi. Yang ini merupakan agenda Road to Adixco. Jadi ini adalah event besar ASEAN Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference. Yang juga tahun ini akan menggandeng Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 14 September 2024 di G-Expo Kemayoran. Nah ini sebentar lagi, makanya ngopi kita kali ini akan membahas nih apa saja yang menarik di Adixco dan juga ada GSFR-nya. Nah sudah hadir bersama saya, sudah hadir di studio BNPB, ini adalah dua narasumber yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Bapak Said Faisal, beliau adalah Senior Advisor on Disaster Management. Siap siaga, selamat datang Bapak, apa kabar? Terima kasih, selamat siang Ibu Lia. Iya, baik Bapak, kabar baik ya Pak ya? Kabar baik. Baik, lalu juga kalau ini sih udah bolak-balik studio BNPB ya. Jadi udah kenal juga Bapak Andrian Cheder dari Direktur Operasional Adixco, event yang akan kita helat nih sebentar lagi Pak. Gimana Pak, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Mbak. Ya, ini kalau sahabat tangguh udah nggak asing lagi nih dengan Pak Adrian, kita akan nanya-nanya seputar bagaimana kesiapannya, tapi ini sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, bagaimana persiapan GFSR, kemudian nanti kita akan membahas lagi bagaimana konsep resiliensi berkelanjutan yang akan diusung sesuai dengan tema dengan GFSR pada tahun ini Bapak ya. Kemudian juga kesiapan nih Pak Aryan nih Adixco begitu, tadi udah ngobrol-ngobrol singkat nih, udah tinggal jalan aja nih gitu ya. Tapi sebelum itu sahabat tangguh ya juga mau ngingetin bagi sahabat tangguh yang juga mau nanya-nanya kepo dengan dua narasumber kita, kemudian juga ingin nanya sesuai dengan topik ya. Jangan lupa menuliskan pertanyaan sahabat tangguh di kolom chat YouTube BNPB Indonesia, dan bagi penanya nanti akan kita langsung jawab pertanyaannya Pak ya. Dan kemudian yang beruntung akan mendapatkan merchandise menarik dari BNPB. Jadi jangan ragu, silahkan drop pertanyaan kamu sekarang. Oke, kita langsung aja nih ke Pak Said ya Pak nih. Kita langsung ngobrol-ngobrolnya nih sebagai siap siaga yang selalu siap ya Pak ya. Resiliensi berkelanjutan. Mungkin yang harus kita ketahui bersama, mungkin beberapa masyarakat Indonesia mungkin sudah familiar kan karena sudah sering digaungkan, tapi barangkali masih banyak juga yang masih belum mengerti dan familiar begitu dengan konsep resiliensi berkelanjutan, dan apa sih pentingnya masyarakat untuk tahu konsep ini Pak? Terima kasih Mbak Lia. Saya kira ini sebenarnya kalau konsep ini akan lebih mampu dijelaskan oleh Pak Deputi Sistem Strategi Dr. Beliau ya. Pemahamannya lebih dalam. Namun saya akan coba menurut kacamata Bapak dari ya. Saya melihatnya begini. Sebenarnya yang kita mau melihat itu dengan konsep resiliensi berkelanjutan adalah dimulai dengan risiko masa depan. Tadi kan kita lihat, kita bicara tema. Ada resiko, ada ketidakpastian di depan, dan bagaimana kita menavigasi. Ya. Di depan kita itu ketidakpastian yang paling besar itu ada berhubungan dengan perubahan iklim. Yang mengakibatkan bencana yang akan semakin meningkat, sehingga kalau bencana itu makin meningkat, maka pembangunan berkelanjutan itu akan sulit tercapai. Karena apa? Karena cuman butuh waktu
satu detik atau menit untuk menghilangkan apa yang sudah kita capai sekarang dengan satu bencana. Sudah dibangun bertahun-tahun, Bertahun-tahun. 1 detik hilang gitu ya. Gempa itu kan tidak lama. Iya. Kalau kita mau ambil kasus Aceh misalnya, karena kita masuk 20 tahun, Ya. tsunami itu kan 20-an menit, Betul. itu butuh waktu 4 tahun lebih untuk membangun kembali. Ya. Nah jadi dengan melihat konteks itu, maka kita perlu melihat cara pikir baru, di mana melihat isu penanggulangan bencana, isu perubahan iklim, isu pembangunan berkelanjutan, ini perlu kita lihat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ya. Nah, dengan melihat ini sebagai suatu kesatuan utuh, maka kesatuan yang utuh itulah yang kita namakan pendekatan resiliensi berkelanjutan. Artinya adanya konvergensi antara perubahan iklim, penanggulangan bencana, dan perubahan Sustainable Development Goal atau pembangunan berkelanjutan menjadi satu, dan kemudian kita coba capai bersama. Gampangnya apa sih? 3 hal ini secara administrasi berbeda. Ya. Yang nanganin perubahan iklim sendiri, penanggulangan bencana sendiri, Sustainable Development Goal sendiri. Sehingga terbangun silo di situ, terbangun tembok. Tapi begitu sampai ke masyarakat, itu satu orang ini menghadapi semuanya. Iya. Kalau saya punya sawah, kemudian karena ada perubahan iklim terjadi banjir Ya. atau terjadi kekeringan, yang kena sawah saya juga, Iya, baik. yang terkena saya juga, Oke. yang berkurang pendapatan saya juga. Jadi kita coba lihat sedikit menggeser dari pendekatan administrasi ke pendekatan substansi. Saya kira Baik. itu. Berarti kalau tadi Pak Faisal mengatakan bahwa yang ngurusin bencana beda, kemudian untuk yang pembangunan berkelanjutan beda lagi. Tapi dengan forum global ini apakah bisa menjawab tantangan ini Pak? itu. Pertanyaan saya nih. Nah, jadi itu. Jadi kalau Global Forum on Sustainable Resilience yang kedua ini menjawabnya bagaimana? Menjawabnya dengan membangun jembatan antara 3 aktor atau 3 stakeholder ini dengan duduk bareng. Oke. Nah, jadi memang agak sedikit jarang Ya. ada forum di mana 3 aktor ini atau stakeholder pemangku kepentingan iklim, bencana, dan sustainable development itu duduk bareng dan kemudian mencoba memetakan dan memecahkan masalah secara bersama. Nah, jadi Global Forum ini nggak cuma 1-2 instansi, tapi Semua. semua yang berkutat dengan resiliensi berkelanjutan, pembangunannya, mungkin ada teknologinya, begitu Betul. tuh semua dibahas. Jadi lengkap begitu ya Bapak ya. Makanya disebut mungkin global. Jadi semuanya kita bahas. Nah, tadi Bapak juga mengatakan bahwa ancaman dari ketidakpastian masa depan tadi ada perubahan iklim tadi disebutkan, di mana faktor pencetusnya ini kan tentu saja ya sudah kita ketahui ya bahwa memang ulah manusia sendiri. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peranan dan upaya yang bisa dilakukan bersama-sama, tidak hanya pemerintah begitu, dunia usaha, tapi juga akademisi ini bisa semuanya bersama-sama begitu ya untuk pengurangan risiko bencana yang tadi sudah disebutkan. Ini dengan konsep resiliensi berkelanjutan ini bagaimana gitu? Mungkin secara teknis mungkin sahabat tangguh ingin lebih tahu begitu. Kalau pendekatan penyelesaian masalah ketika kita melibatkan banyak pihak itu kan, dan konteksnya ujungnya ada di masyarakat, itu ada pendekatan yang sifatnya secara struktural, ada pendekatan yang sifatnya secara kultural. Nah, ketika kita bicara kerjasama bareng antar kementerian, lembaga, institusi, memang pendekatan struktural itu menjadi penting. Struktural itu artinya apa sih? Ada sebuah master plan besar, orang tahu perannya apa, siapa melakukan apa. Tapi ketika kita masuk ke masyarakat, masyarakat itu juga punya cara bekerja tersendiri yang terbentuk oleh budaya mereka. Nah, ini yang kita perlu tekankan, bahwa tidak mengeliminir ini, karena pendekatan kultural itu biasanya sudah lebih ada terlebih dahulu sebelum
pendekatan struktural itu terbentuk. Nah, jadi makanya kita mengatakan bahwa kalau kita bicara resiliensi, dia itu harus sesuai dengan konteksnya. Ya. Penanganan resiliensi, membangun resiliensi, ketangguhan di masyarakat A mungkin berbeda di masyarakat B. Begitu juga dengan C. Nah, jadi kalau kita bicara tentang resiliensi berkelanjutan, perencanaan yang paling baik itu adalah perencanaan yang mampu beradaptasi dengan konteks lokal di mana konsep itu akan kita implementasikan. Baik, wah ini menarik sekali. Kemudian juga saya juga tertarik, ini kan sudah tahun kedua ya Pak ya, bergandengan dengan Adexco ya. Mungkin saya ingin tanya lebih lanjut apa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya mau ke Pak Adrian dulu nih ya. Salah satu komponen dari resiliensi berkelanjutan ini kan adalah pentingnya investasi dalam sains, teknologi, kemudian inovasi mungkin ya. Nah, ini juga menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Nah, bagaimana Pak Adrian melihat pentingnya ya, kan sudah 2 tahun nih berjalan beriringan gitu ya dengan GFSR menjadi bagian dari kegiatan event Adexco nih sebentar lagi. Bagaimana Adexco kemudian mendukung resiliensi berkelanjutan tadi, Bapak? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Sebenarnya disampaikan di event Adexco itu kan selain ada expo terus ada conference. Conference-nya kita bergandengan erat dengan Global Forum for Sustainable Resilience. Ya. Global Forum for Sustainable Resilience ini sebenarnya punya target khusus ke depannya mau apa dan bagaimana. Tahun lalu itu pertama kali lahir Global Forum for Sustainable Resilience. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Said Faisal, betul multi stakeholder. Ya. Kadang-kadang ketika multi stakeholder ini menjadi berdirinya sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya global forum ini, dengan adanya global forum berbarengan dengan Adexco, kita ingin hand to hand berjalannya tuh berbarengan. Kita building bridge, kita bangun jembatan, kita komunikasi, tumble down wall, silonya kita hilangkan. Bagaimana kedepannya sustainable resilience bisa terwujud. Nah, kaitan erat juga dengan teknologi dan inovasi. Di setiap penanggulangan bencana, di setiap fase penanggulangan bencana pasti ada berkaitan erat dengan teknologi. Ya. Salah satunya apa yang kita rasakan sekarang, early warning system, perakiraan cuaca, bagaimana kita bersiap-siap atas ancaman yang ada, itu berkaitan erat dengan teknologi. Kita harapkan dengan adanya Global Forum for Sustainable Resilience, bukan hanya yang tadi disampaikan, hanya struktural yang berdiri di situ, tapi semua stakeholder bergabung membicarakan isu-isu terkini dari mulai kebijakan, pemanfaatan teknologi, akses pendanaan, apapun itu yang memang kaitannya dengan penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Bukan hanya skala nasional, tapi skalanya skala internasional. Nah, kita berharap pertemuan-pertemuan ini menjadi terus berkelanjutan untuk membahas isu-isu yang dimana seperti yang tema kali ini, menavigasi menavigasi ketidakpastian nih. Betul. Apa sih sebenarnya maksudnya yang nggak pasti ini, kenapa harus dinavigasi gitu? Betul, kan dinamis ya. Betul. Bencana itu kan dinamis. Nah, inilah yang memang keberlanjutan ini harus terus dibahas gitu, supaya dibicarakan, didiskusikan, lalu outputnya seperti apa. Ya. Oke, baik. Jadi sahabat tangguh juga sudah harus bisa menyiapkan apa-apa saja yang di depan ini udah nggak pasti gitu ya. Mungkin kalau belakangan ada yang bilang mencari pekerjaan udah semakin sulit, bencana semakin ada saja yang baru begitu ya. Nah, ini yang harus kita mungkin persiapkan gitu ya. Nah, kemudian ini kalau saya menarik sekali tadi, kalau Global Forum ini tidak hanya Indonesia saja tapi juga internasional begitu kalau Pak Adrian tadi mengatakan. Nah, tapi Indonesia sendiri tentu saja sasarannya kita inginnya begitu ya, tidak hanya ke kota-kota besar saja, tapi kita punya 3T, yaitu daerah-daerah terluar, terpencil, dan juga terjauh nih. Kalau pertanyaan saya, bagaimana caranya kita juga mengakomodir masyarakat kita, saudara-saudara kita yang mungkin aksesnya lebih sulit. Nah, apakah ini juga bisa termasuk inovasi yang harus juga dikembangkan? Mungkin Pak Aryan atau Pak Faisal boleh jawab nih. Ya, mungkin aku bisa jawab dari sisi teknologi dulu ya. 3T itu sekarang teknologi, ada salah satu teknologi bagaimana penggunaan satelit untuk akses internet. Ya, akses internet kaitannya untuk apa? Early warning system. BNPB sendiri punya teknologi aplikasi Inaris. Inaris Personal yang dimana itu
juga menjadi critical point di mana informasi terkait apa yang akan terjadi bencana di akan datang itu menjadi critical point bagaimana kita mengurangi potensi dari resiko atau dampak dari bencana itu sendiri gitu. Nah, daerah tertinggal memang harus menjadi perhatian khusus gitu. Tiap-tiap daerah tertinggal ini kan sebenarnya resiko bencananya potensinya beda-beda ya. Jadi memang harus dievaluasi lebih dalam dulu daerah tertinggal ini seperti apa yang perlu diterapkan, mungkin juga keterlibatan masyarakat atau juga penguatan teknologi. Nah itu keinginan kami dengan siap siaga dan beberapa stakeholder lainnya gitu ya, terutama juga dengan BNPB, bagaimana caranya meramu menjadi satu, mendiskusikan itu di dalam global forum. Kalau dari kami harapannya itu, Mbak. Boleh, baik. Jadi ini juga tidak hanya membahas secara global, tapi juga saudara-saudara yang di terpencil, terjauh, terluar, ini juga terakomodir begitu kebutuhannya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Faisal? Saya kalau tentu tadi yang sudah disampaikan setuju sekali bahwa memang teknologi itu kan membuka akses. Betul. Sehingga siapapun asal infrastrukturnya tersedia, dan infrastruktur yang paling kecil itu sekarang kan urusan pulsa. Ya kan? Jadi kalau udah ada pulsa, maka orang bisa akses. Ya. Jadi saya kira kesempatan untuk akses itu akan terbuka. Tantangannya ada di mana? Tantangannya itu adalah kompetisi konten. Jadi sekarang bagaimana membuat konten yang bencana itu sama menariknya dengan konten-konten yang lain. Karena ketika kita buka itu platform digital apapun, maka persaingan itu dimulai pakai algoritma dan kawan-kawannya, sehingga nanti mungkin pertanyaannya bukan lagi informasi tidak tercapai ke 3T itu tidak bisa sampai, tapi informasi konten yang lain itu mengalahkan konten-konten yang kita anggap lebih penting terkait mengurangi risiko bencana, mengedukasi. Nah, jadi dalam konteks perubahan, dalam konteks ketidakpastian, hal yang paling penting itu sekarang sudah bergeser dari kemampuan merencanakan, kemampuan memprediksi, dia bergeser ke arah seberapa cepat kita mampu beradaptasi, seberapa cepat kita mampu berkolaborasi. Nah, ini yang akan menjadi tantangan bagi organisasi yang kecepatan beradaptasi dan kecepatan berkolaborasinya itu tidak terlatih. Ya. Nah, jadi saya kira kalau kita bicara bagaimana mencapai masyarakat yang di 3T tadi, saya kira pertama sekali kita perlu merubah cara kita memasarkan konten-konten yang baik, sehingga itu menjadi konten yang menarik sesuai, bukan sesuai yang bikin, sesuai konsumennya. Jadi mengubah konten bencana itu menjadi customer centric. Customer centric, wah, Nah, menarik. itu jadinya tuh. Menarik nih, karena memang konten-konten bencana memang tidak seksi seperti konten yang lain barangkali. Benar. Begitu ya. Ini mungkin tantangannya sendiri bagaimana kita melakukan edukasi, kemudian kita melakukan kampanye tentang bencana, tapi dengan menarik tadi kalau kata Pak Faisal. Baik, tapi saya juga nanti akan menanyakan lebih lanjut. Ini tentang konsep resiliensi berkelanjutan ini kenapa menjadi penting? Padahal kita sudah punya kok beberapa kayak RIPB sampai dengan 2045. Kemudian kenapa sekarang gitu ya? Kenapa sekarang? Tapi kita akan nanya lagi nanti, sahabat tangguh. Lia juga mau ngingetin bahwa sahabat tangguh yang mau berinteraksi atau mau nanya langsung nih, gemes nih, ada yang pertanyaan yang belum ditanyain, boleh silahkan drop pertanyaan kamu di kolom chat YouTube BNPB Indonesia ya pastinya. Dan nanti bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari BNPB. Nah, kita akan lanjutkan diskusi menarik kita yang semakin panas nih kayaknya. Tapi terlebih dahulu kita mau lihat video berikut ini. Asia is a large continent, covering approximately 30% of the Earth's land area. The wealth of Asian nation in terms of its natural resources is unquestionable. It is also the world's most populous continent, with roughly 60% of the total population.
Asia is increasingly the center of the world's economy. By 2040, the region could account for more than half global GDP. Despite its potential, Asia is the most disaster-prone region in the world. Nearly 45% of the world's natural disasters occur in the region. Natural disasters have taken the lives of millions of people throughout Asia history. In the current century, the total damage of Asia's natural disasters costed $1 trillion. Do you want to stand still and look away while the problem is there? We should be saving nature and people, changing minds, and reinforcing our future. In order to make that happen, the solution can't be done by itself. It needs to involve the government, academician, industry, community, and media. The impact of natural disasters are complex and have continuing effect. Thailand flood 2011, for instance, the economy was broadly affected, experiencing temporary halts in some production sectors. This reinforced the negative impact on exports from the global economic slowdown, further undermining private sector confidence. The major causal sequence that caused by natural disasters require us to be aware and prepare as a whole. Therefore, we need to build a bridge, we need to tumble down walls, we need to collaborate and integrate. We want to make the connection works. How to work it out? Through this event, we are inviting stakeholders from all over the world to participate in disaster risk reduction. Adexco will deliver an international scale exhibition, high-level conference, education program, and joint exercise. Disasters affected a lot of things. Therefore, Adexco will engage disaster management from many perspectives. Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference will be held in GI Expo Kemayoran, Jakarta, and start doing your part today. Visit us on www.adexco.id. Take a chance, make a change. Baik, kita akan lanjut aja nih diskusi kita. Tadi pertanyaan Lia adalah kenapa sih konsep resiliensi berkelanjutan dan kenapa sekarang gitu ya munculnya? Mungkin Pak Faisal boleh silakan. Terima kasih. Kalau kita lihat kenapa sekarang itu sebenarnya triggernya itu kan ada di GPDRR, itu Global Platform for Disaster Risk Reduction yang di Bali tahun 2022 ya kalau nggak salah. Nah di situ Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo itu menyampaikan kepada dunia tentang bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit, yang penuh tantangan, multi krisis itu ada bencana, ada pandemik segala macam dan menawarkan konsep yang namanya resiliensi berkelanjutan. Di dalamnya itu ada tentang tata kelola, ada tentang preparedness culture, ada tentang investasi, ada science technology, ada tentang implementasi agenda-agenda global, dan semua muaranya itu ada di masyarakat, ujungnya people centered. Nah, kalau kita lihat dari sisi lain, memang sekarang suka atau tidak suka, dunia ini makin menampilkan berbagai bentuk ketidakpastian. Kita baru selesai dari COVID. Betul. Dan kita nggak ada yang tahu itu. Apalagi di depannya. Apalagi di depan. Apakah benar-benar sudah terakhir atau ada versi baru? Kemudian tadi kita sudah bahas ada perubahan iklim, panas dan dingin itu kan sesuatu yang silih berganti sekarang. Ada hujan, ada musim kering. Betul. Jadi akan banyak sekali bencana yang muncul dan bencana COVID itu menjelaskan kepada kita bahwa bencana itu tidak lagi sendiri dia. Masalah pandemi COVID itu masalah kesehatan atau masalah ekonomi? Atau masalah sosial? Atau masalah pendidikan? Semuanya. Jadi semua dia. Ya. Jadi ke depan kita melihat bahwa pendekatan silo, pendekatan tugas saya cuman ini, itu udah agak sulit untuk menghadapi krisis yang dimensinya itu beragam, multidimension. Multidimensi. Nah, jadi kita mulai bilang kondisi sekarang mungkin agak sulit kalau kita paksakan untuk terus ke depan
Sementara krisis ke depan makin beragam dan krisis ke depan tuh makin saling terkait antara satu dengan yang lain. Untuk itu kita bilang kita pakai resiliensi berkelanjutan supaya 3 agenda global paling besar di dunia saat ini, perubahan iklim, penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan itu bersama-sama kita bisa capai. Oke, baik. Ini jadi kompleks sekali ya Bapak Betul. ya pembahasannya. Tapi saya mau ke Pak Andriani, target dan juga harapan dengan adanya kegiatan Adexco yang bergandengan tangan dengan Global Forum ini, kalau Pak Andrian sendiri seperti apa? Mungkin target, kemudian siapa saja sih nanti yang akan berperan, kemudian siapa saja akan digandeng begitu di Adexco dan di FSR nantinya? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Disampaikan oleh BNPB sendiri bahwa bencana ini urusan bersama. Gitu ya. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan private sektor, masyarakat, akademisi. Jadi kolaborasi pentahelixnya ini harus benar-benar berjalan gitu ya. Nah kita harapkan dengan pelaksanaan Adexco, Expo dan juga GFSR itu benar-benar bisa menjalin komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, dan terlaksana bagaimana Indonesia menjadi negara yang tangguh terhadap bencana gitu ya. Dan juga selain itu Expo dan Conference ini juga menaikkan investasi dalam negeri. Gitu. Jadi memang ada Kementerian Perindustrian itu memang menyatakan bahwa ada beberapa produk yang memang harus digunakan di pemerintah Indonesia itu harus menggunakan sertifikasi TKDN gitu ya. Dengan ada berbagai macam teknologi barang dari luar negeri memaksa mereka untuk berinvestasi di Indonesia gitu. Kaitannya apa dengan bagaimana penggunaan teknologi dalam negeri bisa meningkat dan investasi dalam negeri juga meningkat. Kita harapkan dengan adanya Expo dan Conference ini selain juga penanggulangan bencana lebih cepat, efektif dan efisien gitu ya, juga ada multiplier effects terhadap kegiatan Adexco itu tersendiri terhadap investasi. Baik. Jadi kalau Lia mau tanya lebih lanjut nih, bahwa ini adalah salah satu usaha kita bareng-bareng ya Pak ya, untuk tadi konsep resiliensi berkelanjutannya kita terapkan, kemudian kita soundingkan lebih lagi. Tapi pertanyaan saya ini, konferensinya setahun sekali nih Pak ya, kemudian udah dari tahun 2023 Bapak ya begitu ya, kemudian 1 tahun sekali. Apakah kemudian dengan konferensi 1 tahun sekali, jembatan yang dibangun 1 tahun 1 kali ini apakah bisa menjadi jembatan yang cukup efektif begitu? Atau apakah ini hanya pembuka dengan kegiatan-kegiatan lain atau dengan event-event lain? Kemudian selanjutnya adalah apa yang membedakan dengan GFSR tahun lalu? Dikaitkan tadi ada 20 tahun tsunami Aceh begitu. Apakah yang berbeda dengan tahun ini begitu? Silakan Pak. Kalau kita melihatnya begini, jadi ini kan mulai kita bangun awareness tentang 3 pemangku kepentingan ini perlu mulai berbicara di forum yang sama untuk membahas isu-isu yang saling terkait. Ya. Nah, kalau yang kedua ini yang menarik adalah kita sudah mulai bikin acara yang khususnya untuk di Indonesia itu dari Siap Siaga itu ada seminar bulanan menuju Global Forum for Sustainable Resilience yang 2024. Nah, kita harap kegiatan-kegiatan ini bisa memicu ide buat organisasi lain di Indonesia dan di luar Indonesia untuk melakukan hal sama, juga mengadakan berbagai kegiatan di mana 3 pemangku kepentingan duduk bareng dan mendiskusikan hal yang terkait resiliensi berkelanjutan. Saya kasih contoh, ASEAN itu mengeluarkan deklarasi yang paling tinggi, pemimpin ASEAN tentang resiliensi berkelanjutan. Nah, itu waktu Indonesia menjadi ketua ASEAN. Nah, jadi ini satu indikator di mana konsep yang disampaikan Bapak Presiden di Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali sekarang sudah mulai diadopsi di ASEAN. Nah, kita tentu berharap resiliensi berkelanjutan ini juga bisa berkontribusi terhadap post
2030 agenda. Jadi ada global agenda yang mungkin agak expire nanti tahun 2030 perlu bikin agenda baru nih. Oke. Nah, kita mengharap ini mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap agenda post 2030, mudah-mudahan isunya akan menjadi ke arah sustainable resilient. Apa yang baru di tahun di acara kita Di ini? 2024 Saya ini. kira tadi disampaikan oleh Mbak Lia bahwa ada tsunami. Nah, Ya. itu sesuatu yang saya kira akan membedakan karena kita akan coba link antara resiliensi berkelanjutan dengan pembelajaran tsunami Aceh Ya. atau Indian Ocean 20 tahun 20 tahun yang lalu, ya. Nah, itu yang saya kira kental dan juga ada partisipasi ASEAN nantinya kita harapkan dan juga organisasi lain. Dan kita akan coba bikin yang kali ini mungkin agak lebih globalnya lebih terasa karena benar-benar menjadi global forum dan nanti bagaimana kita connect dengan berbagai organisasi dunia. Baik. Nah, kita juga membuka kesempatan kepada sahabat tangguh yang mau nanya-nanya langsung. Saya juga mau ingetin juga untuk mengisi link registrasi yang ada di kolom chat YouTube BNPB Indonesia. Kita masih menunggu pertanyaan dari sahabat tangguh. Oh, sudah muncul. Baik. Ini pertanyaan pertama, saya langsung baca ya Pak ya. Dari Gede Mahendra dari BPBD Kabupaten Buleleng, Bali. Wah, pas banget nih. Karena GPDRR waktu itu di Bali ya Pak ya. Mohon masukan untuk dapat mengefektifkan pelaksanaan rekomendasi yang didapat setelah penilaian ketangguhan desa atau PKD. Terima kasih. Saya langsung dijawab atau pertanyaan langsung yang kedua? Kita jawab dulu kali ya. Oke. Ini pertanyaannya bagaimana nih untuk mungkin ini saran, masukan, rekomendasi begitu ya untuk mengefektifkan lagi pelaksanaan rekomendasi yang didapatkan setelah penilaian ketangguhan desa. Mungkin Pak Faisal mohon dibantu. Terima kasih. Saya kira terkait dengan pertanyaan tadi ketangguhan desa, mulai kita coba melihat bagaimana ketangguhan desa itu dia tidak hanya bicara tentang dari segi bencana, tapi adalah adanya konvergensi pertemuan antara perubahan iklim, desa perubahan iklim, desa tangguh bencana, dan kemudian desa sustainable development, desa pembangunan berkelanjutan, desa SDGs. Jadi saya kira karena di tingkat desa itu seperti kita sampaikan tadi, isu 3 ini menjadi sebuah satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Secara administrasi saja yang bisa perubahan iklim desanya desa lain, kemudian tangguh bencana desa-desa ini, kemudian desa SDGs desanya lain lagi. Kenapa nggak kita coba melihat bahwa desa tangguh bencana itu juga desa perubahan iklim, desa tangguh perubahan iklim, dan juga desa SDG. Sehingga dalam satu desa itu 3 isu resiliensi berkelanjutan itu diimplementasikan di satu titik. Jadi kalau kita lihatnya seperti itu. Baik, itu tadi pertanyaan nomor 1, semoga menjawab. Kita langsung ya, ini karena sudah ada 3 pertanyaan, saya langsung ke pertanyaan kedua. Selain penggunaan konten nih, tadi kita bicara konten nih ya Pak ya. Apa saja langkah konkret dalam mempromosikan resiliensi berkelanjutan? Ini dari Reski Ilhamsyah, perwakilan BPBD Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian langsung ke pertanyaan ketiga ya. Apakah kegiatan Adexco nanti nih selalu dilaksanakan setiap bulan September? Lalu apakah acara tersebut terbuka untuk umum? Nah, kalau ini pertanyaan untuk Pak Andrian ya. Nomor 2 dulu mungkin Pak Faisal, monggo dijawab. Begini, jadi kalau saya teringat itu kalau kayak Google itu ya, perusahaan-perusahaan digital itu kalau dia bikin aplikasi itu ada pertanyaan istilahnya, apakah aplikasi kita itu akan dipakai sama dengan waktu orang mensikat gigi. Artinya kita sudah pasti itu sikat gigi itu sehari 2 kali minimal, ya kan?
Nah, ketika kita membuat aplikasi, maka pertanyaannya adalah apa yang akan meyakinkan kita orang akan memakai aplikasi kita itu sehari 2 kali. Nah, artinya apa? Di sini saya mau ngambil sisi repetisi. Ya. Jadi kalau selain konten, apa yang kita bisa lakukan? Kalau konten yang ada itu dikirim berkali-kali. Nah, jadi pertanyaannya, saya sudah bikin konten, tapi kok tidak dibaca atau sedikit? Pertanyaannya, kita kirim berapa kali? Sudahkah kita kirim sehari 5-10 kali? Karena itu yang membuat algoritmanya itu akan melihat bahwa ini sepertinya kelihatannya penting, apalagi orang buka. Sekali saja orang buka itu, maka pintu itu sudah terbuka. Jadi selain konten, sisi lain itu adalah repetisi. Oh, baik. Selain konten, repetisi penting ternyata ya, sahabat tangguh. Baik. Nah, kalau yang pertanyaan ketiga, monggo Pak Andrian. Apakah kegiatan Adesco akan dilaksanakan setiap bulan September gitu ya? Ya, untuk kita memang menentukan tanggal itu juga kita koordinasi, kolaborasi, kita lihat waktunya yang pas kira-kira di bulan apa. Kaitannya kalau untuk bulan September, setiap tahunnya akan kita laksanakan di bulan September teman-teman gitu. Karena memang itu menjadi waktu yang pas untuk membahas dan melakukan eksebisi terhadap kaitannya dengan barang-barang penanggulangan bencana, kurang lebih itu. Oke, baik. Lalu, apakah acara tersebut terbuka untuk umum? Oh iya, apakah acara tersebut terbuka untuk umum? Acara tersebut terbuka untuk umum, bisa divisit websitenya www.adesco.id, mungkin bisa langsung pre-registration di situ. Akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 September. Silakan bisa diakses di website Adesco www.adesco.id. Oh, sudah dijawab ya. Umum boleh sebanyak-banyaknya datang karena memang ini terbuka untuk umum ya. Baik, ini masih ada satu lagi pertanyaannya. Wah, ternyata banyak ya yang nanya ya. Oke, izin bertanya, tantangan resiliensi kebencanaan untuk daerah 3T. Karena kami di Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau dan beberapa daerah terkendala dengan internet tadi ya, sudah dibahas. Dan inovasi apa sih sebenarnya yang cocok untuk 3T dari Zulfahmi? Enggak, silahkan nih. Kayaknya dua-duanya boleh sebut nih. merek nggak? Kalau boleh sebut merek kita bisa sampaikan. Udah langsung kelar ya. Pakai singkatan gitu ya. Tadi diskusi, maka tadi kan disampaikan, saya sampaikan ya. Mungkin dulu sebelum-sebelumnya belum ada teknologi baru untuk daerah tertinggal gitu. Makanya harus bangun infrastruktur yang sangat BTS, besar gitu ya BTS. Mungkin kalau misalnya boleh kita lihat sekarang nih udah mulai banyak menggunakan, kalau boleh mereknya disampaikan, boleh nggak nih Mbak? Mungkin investasi yang saat ini lagi digadang-gadang gitu ya. Jadi memang ada satu alat gitu ya, satu alat sekarang udah koneksinya langsung ke internet gitu ya, dan kebetulan memang ownernya itu berangkat ke Bali belum lama, masih lagi ramai di berita gitu ya. Nah, mungkin itu bisa di googling, itu banyak lah ya, itu langsung daerah tertinggal bisa langsung deploy itu, koneksi internet bisa berjalan. Saya rasa itu jadi solusi saat ini ya, untuk teknologi, solusi yang cukup ya. Ya, baik. Itu tadi untuk, kalau Pak Faisal boleh menambahkan? Begini, silakan. Tadi menarik, itu kan terobosan luar biasa tuh, teknologi S itu kan. Jangan nanti di Adesco ada nih nanti ya. Iya, kita lagi pendekatan. Oke. Bocoran tuh. Jadi kalau melihat pertanyaan ini, inovasi apa yang cocok? Inovasi yang cocok itu bukan inovasi yang kita bisa bikin, tapi inovasi yang dipakai. Diterapkan. Benar ya. Jadi melihat inovasi itu bukan apakah kita mampu membuat sebuah inovasi. Pertanyaannya itu, kalau cuma segitu kita akan mampu bikin sebuah inovasi tapi tidak ada yang pakai produknya. Ada nih inovasinya, tapi nggak ada yang pakai. Ya. Kita mampu bikin tapi tidak ada yang pakai. Proses bikinnya itu sendiri sudah inovatif. Jadi mulailah melihat inovasi itu, yang pertama masalah apa yang kita mau selesaikan. Yang kedua, inovasi apa yang kalau kita bikin akan menyelesaikan masalah dan mampu dipakai oleh masyarakat. Baik. Saya lihat itu. Baik. Jadi pertanyaan mungkin kembali lagi ke teman-teman di daerah 3T ya, sebenarnya
apa masalah utamanya? Tadi salah satunya internet. Kemudian apa lagi nih masalahnya? Kemudian baru setelah itu kita melihat inovasi-inovasi. Kemudian sering-sering datang ke expo gitu ya. Yes, betul. datang ke Adexco. Jadi kita bisa melihat daerah-daerah lain tuh sudah melakukan apa, sudah apa yang dilakukan. Jadi mungkin bisa diterapkan di daerahnya. Wah, baik, seperti itu. Oke, apakah sudah semua dijawab ya? Oke, baik, semoga menjawab semua pertanyaan dari sahabat tangguh. Semoga puas dengan jawaban-jawabannya ya. Tapi kita mau tutup karena ternyata sudah selesai ini sesinya, nggak terasa ya. Sebelum saya tutup mungkin ada statement closing statement dari Bapak Faisal dan juga Bapak Adrian. Monggo silakan. Silakan. Okay. Mungkin ada apa nih untuk sahabat tangguh yang bisa disampaikan? Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat resiliensi berkelanjutan ini ke depan seperti apa sih? Apa yang kita mau capai dengan resiliensi berkelanjutan ke depan? Saya kira itu sebenarnya kalau kita bicara tadi secara substansi, bicara penggabungan antara berbagai isu-isu besar, tapi ke depan itu sebenarnya yang kita mau capai itu adalah membiasakan, membicarakan isu-isu di luar daripada tanggung jawab administrasi kita, tapi dia sangat terkait dengan pencapaian tugas-tugas kita. Iya. Jadi bicara kolaborasi, bicara tentang bagaimana bekerja sama dengan yang lain, dan lebih penting itu bagaimana Indonesia mungkin ke depan ikut bisa berkontribusi untuk dunia dalam konteks isu-isu perubahan besar dan juga agenda PUS 2030. Oke, baik. Kalau Pak Andrian sendiri, apa nih yang mau disampaikan ke sahabat tangguh? Ya, saya harapkan tahun ini pelaksanaan GFSR berlangsung dengan lancar ya gitu ya, dan kita berangkat dari tahun lalu itu juga animo masyarakat juga luar biasa gitu ya, private sector, terus juga dari government itu juga luar biasa. Kita harap tahun ini juga semakin meningkat gitu ya. Lagi. Dan kita harapkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman yang akan datang dan menavigasi ketidakpastian ini, kita bisa sama-sama bagaimana mencari solusi di GFSR yang sangat menjadi penting. Jadi ada beberapa sesi di situ yang akan kita bahas di dalam GFSR sendiri. Kita harapkan peran serta private sector, akademisi, pemerintah, juga masyarakat itu hadir ke GFSR serta hadir ke Adexco sebagai acara tahunan yang memang kaitannya ke depannya bagaimana supaya sustainable resilience itu bisa tercapai. Oke, baik. Amin. Mudah-mudahan ini acaranya berlangsung dengan sukses. Masyarakat animonya juga luar biasa, semakin banyak yang datang hadir dan juga menerapkan teknologi inovasi yang ditawarkan begitu ya. Oke, kita masuk nih ke sesi yang terakhir. Nah, tapi sebelum itu saya mau tadi ya janji lihat tadi bahwa penanya yang beruntung akan dapat merchandise menarik dari BNPB. Tapi kita mau pilih dulu. Kira-kira yang mana Pak? Nih kita pilih dua penanya. Kira-kira yang mana Pak Faisal, boleh pilih salah satu penanya yang mana? Tadi ada soal 3T, kemudian tadi ada yang dari Bali terkait ketangguhan desa, atau boleh ditampilkan lagi? Iya. Kemudian tadi konten, terkait konten. Nah, baik. Mau yang mana nih? Bapak boleh pilih salah satu. Kalau saya dia dari urutan kecepatan. Yang pertama yang dan yang kedua. Oke, kalau Pak Faisal yang Gede Mahendra, kalau Pak Andrian pilih yang mana? Normatifnya bagusnya begitu juga tuh Mbak. Jadi Satu dan kecepatan 1 dan 2 gitu. Pak Oke. Faisal pilih nomor 1, saya pilih nomor 2. Baik, oke, baik. Nanti dari sahabat tangguh Gede Mahendra dan juga dari Reski Ilham Syah nanti akan dihubungi oleh tim dari BNPB ya. Baik. Sahabat tangguh, tidak terasa ya kita sudah di akhir sesi. Terima kasih Pak Faisal sekali lagi, Pak Adrian sudah hadir. Semoga diskusi kita bermanfaat bagi sahabat tangguh semuanya. Ya, menavigasi ketidakpastian, mempromosikan resiliensi berkelanjutan menghadapi krisis masa depan. Sebuah kalimat cantik, tidak mudah dilakukan namun tidak mustahil untuk diwujudkan. Terima kasih juga sahabat tangguh yang setia menyaksikan Ngopi Bareng siang hari ini. Kami juga mengingatkan agenda Expo
Adexco GFSR pada tanggal 11 hingga 14 September 2024 di G-Expo Kemayoran. Dan untuk update-nya jangan lupa silakan follow sosial medianya BNPB Indonesia dan tentu saja adexco.id. Terus saksikan Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar bareng BNPB karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Lia Agustina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.